Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kami menyampaikan selamat dari Minggu dan selamat beribadah bagi setiap saudara dimanapun Anda berada yang sempat menyaksikan video ini atau paling sedikit sempat mendengar firman Tuhan ini. Kita serahkan firman Tuhan yang akan kita saksikan, dengar. Terlebih dahulu kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, sertai kami sementara kami mau mendengar firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami layak untuk menerima firman-Mu ini, mampu mengerti kehendak-Mu dan mampu mentaati. Karena itu ampunilah dosa dan kesalahan kami, sucikan tubuh jiwa roh kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dengan tema siapakah yang dipilih Allah. Pembacaan dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 hingga yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dan mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maka kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bangsa Indonesia baru saja memilih dan melantik presiden dan wakil presiden periode 24-28 tanggal 20 Oktober yang lalu. Demikian juga presiden terpilih Prabowo yang memiliki hak prerogatif memilih anggota-anggota kabinet dan badan-badan lain dalam pemerintahan Indonesia yang berbentuk republik ini dalam bidang politik. Nah, bagaimanakah dalam sistem kerajaan Allah yang bersifat rohani? Siapa yang menjadi rakyatnya? Siapa yang memilih pemimpin-pemimpinnya?
nabi-nabinya, imam-imam, raja-raja, rasul-rasul, guru-guru agama, murid-murid, rakyat, dan seterusnya. Pastilah Tuhan Allah. Karena dialah yang menjadi raja dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kalau dalam suatu negara, misalnya Indonesia, warganya disebut warga negara Indonesia. Dan itu dibuktikan dengan sebuah kartu atau surat pengenal. Kalau dalam kerajaan Allah, warganya disebut warga kerajaan Allah atau warga kerajaan surga. Nah, kartu tanda pengenalnya apa? Apakah kartu baptisan atau kartu CD? Itu jelas tidak laku untuk bisa masuk kerajaan surga. Lalu apa? Yang benar adalah tanda pengenalnya iman. Iman. Benar. Hanya dengan iman saja seseorang iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah tanda pengenal satu-satunya yang memungkinkan seseorang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tapi iman adalah tanda yang tidak kelihatan, bukan? Nah, sebenarnya ada tanda lain. Sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya dan menerima Yesus, anak Allah, yang lahir pada hari Natal yang sebentar kita akan peringati ini. Roh Kudus yang diam di dalam diri tiap-tiap orang percaya adalah satu-satunya tanda pengenal nanti. Nah, saudara-saudara, jadi lawannya sebagai orang Kristen yang benar apa? Ya, orang Kristen yang tidak benar. Orang Kristen yang palsu, orang Kristen yang hanya ngaku-ngaku saja tapi bukan Kristen yang sebenarnya. Nah, ada perbedaan yang lain. Kalau seorang warga negara dari sebuah negara, maka dia bisa pindah ke warga negara atau tidak? Tentu saja bisa. Itulah yang disebut dengan proses naturalisasi seperti yang dilakukan oleh PSSI sekarang ini. Nah, kalau sebagai warga kerajaan Allah atau kerajaan surga, bisa pindah atau tidak? Bisa. Itulah yang disebut dengan pindah keyakinan atau murtad. Dan Allah tidak menghendaki ada seorang percaya atau seorang Kristen pun yang demikian, yang menjadi murtad. Karena begitu ada seseorang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus, namanya langsung dicatat di dalam kitab Al-Hayat atau kitab kehidupan di sorga. Jadi kalau ada seseorang percaya, kemudian dia murtad, maka otomatis namanya dicoret. Tidak ada lagi di dalam kitab hayat atau kitab kehidupan. Nah, kalau begitu kan nanti di dalam kitab Al-Hayat itu ada coretan-coretan. Saya tidak tahu, tidak bisa memahami itu. Karena ada yang percaya bahwa sekali seorang diselamatkan, dia akan tetap selamat seterusnya. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa nanti ada orang yang akan menyangkal imannya, yang murtad, yang lari daripada iman kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kembali kepada tema kita pagi ini ialah siapa yang dipilih oleh Allah dalam cerita atau dalam episode Natal. Siapa yang memilih aktor atau aktrisnya? Jelas sang sutradara yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri yang memiliki hak prerogatif. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya tadi katakan bahwa ini
pembacaan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-39. Ya, jadi sebagai sang sutradara agung, Tuhan Allah lah yang merencanakan membuat skenario atau cerita serta menentukan siapa aktor atau aktrisnya. Dan bukan kebetulan saja Maria lah yang dipilih sebagai pemeran utama. Nah, bagaimana cara Allah memilih? Apa kriterianya? Apakah ada kepribadian atau karakter yang dipertimbangkan oleh Allah di dalam dia memilih Maria? Apakah dilihat dari segi fisiknya, latar belakangnya, kecerdasannya, kecantikannya dan sebagainya? Ternyata tidak berdasarkan semuanya itu. Apakah Allah memilih secara acak, secara random, atau dikumpulkan semua calon-calon perempuan atau perawan-perawan yang ada di sekitar Israel di sana, lalu dites seperti yang terjadi dengan pemilihan putri Indonesia? Ternyata juga tidak. Allah punya cara dan kriteria atau pertimbangan sendiri di dalam menentukan pilihannya. Tak bisa diduga, tak bisa ditebak atau dikira-kira secara pikiran manusia. Dan pilihan Allah itu bersifat mutlak, tak dapat diganggu-gugat. Nah, dalam perumpamaan pokok anggur, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 6. Nah, bagaimana Allah memilih seseorang? Apa ujuk-ujuk? Tanpa rencana, tanpa pertimbangan? Paulus menulis bahwa dia dipilih oleh Allah sejak dalam kandungan. Galatia 1 ayat 5. Bahkan lebih jauh lagi, Paulus katakan di dalam Efesus 1 ayat yang keempat, sebelum dunia dijadikan. Luar biasa bukan? Dan aneh, Paulus kan belum ada apa-apanya pada waktu dunia dijadikan. Ya, itulah namanya anugerah Allah yang luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, lah kok tahu bahwa nanti berapa ribu tahun akan lahir namanya Paulus? Lah kok sudah dipilih itu bagaimana? Nah, Allah kan Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi jauh ke depan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tapi seseorang yang sudah dipanggil dan dipilih, itu boleh atau bisa menolak atau tidak? Bisa dan boleh. Karena Allah menciptakan manusia bukan sebagai robot, tapi manusia yang punya kehendak, punya pikiran, punya kehendak bebas. Jadi bukan seperti yopu yowo pekso, artinya mau nggak mau aku paksa. Tidak, bukan. Adam dan Hawa sebagai contohnya diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih. Apakah dia memilih mau taat kepada Allah atau tidak. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan oleh Tuhan Yesus Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih itulah yang merespon panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maria dipilih Allah untuk menjadi ibu secara manusiawi, secara fisik bagi bayi Yesus. Suatu hak yang istimewa. Dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Maria bahwa Maria adalah orang yang dikaruniai dan disertai serta dikasihi oleh Allah. Oleh tantenya Elizabeth, istri daripada Imam Zakaria
Dia disebut sebagai seorang yang diberkati Tuhan di antara semua perempuan. Karena dipilih dan dipakai sebagai ibu Tuhan Yesus atau ibu Mesias. Pasal 142 dan 43. Tetapi apakah Maria seorang yang suci? Dalam arti tidak berdosa seperti pengakuan dari saudara-saudara kita dari kaum Katolik? Saya kira tidak. Karena Maria sendiri mengakui di dalam pujian yang dia sampaikan ketika dia bertemu dengan Elisabeth. Dia menyebutnya juru selamatku. Ayat 47. Dan Paulus pun menulis bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kurang kemuliaan daripada Allah. Roma 3 ayat 23. Nah, apakah Maria dipilih Tuhan karena dia yang terbaik di antara yang lain? Tidak juga. Tidak juga. Dia hanyalah seorang gadis yang biasa, tidak punya keistimewaan yang khusus. Seorang yang pandai, seorang yang bijak. Dia seorang gadis desa yang biasa-biasa saja dari keluarga miskin. Bahkan orang tuanya pun tidak disebutkan siapa. Dia bukan seorang yang terpandang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sepenuhnya adalah hak Allah untuk memilih siapapun. Dan pilihan Allah tidak pernah salah. Mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan Yudas Iskariot. Bukankah dia dipanggil dan dipilih Allah? Tetapi apa yang terjadi dengan dia kemudian? Nah, masalahnya dia dipilih Allah. Dan diberi kesempatan berkali-kali. Tetapi dia menolak kesempatan itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan Maria? Pada waktu dia mendengar kata-kata daripada malaikat Gabriel, apakah Maria boleh menolak dan bisa menolak? Tentu saja bisa dan boleh kalau dia memang mau. Tapi itu berarti dia menolak satu anugerah Allah yang luar biasa. Anugerah yang begitu besar. Dan dikatakan oleh Elisabeth bahwa dialah perempuan yang berbahagia. Yang diberkati oleh Tuhan, dikaruniai Tuhan di antara perempuan-perempuan yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah pastilah kalau seandainya, ini hanya seandainya Maria menolak, maka pastilah Allah akan memilih penggantinya. Tapi syukurlah Maria bersedia menerima hak sekaligus juga tanggung jawab dengan risiko yang besar. Dan Maria sambut hak dan tugas tersebut dengan berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ayat 37. Suatu pengakuan iman yang begitu luar biasa. Penyerahan diri, persembahan hidup yang total. Dan siap menerima perintah dengan risiko apapun. Ini menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa Maria adalah seorang yang saleh. Walaupun selama 400 tahun tidak ada firman Tuhan yang datang kepada umat Israel. Dan tiba-tiba ada malaikat yang memberikan dia firman Allah. Dia tidak ragu-ragu. Dia tak langsung percaya dan yakin bahwa dia adalah malaikat Allah. Jadi Maria adalah seorang yang saleh. Seorang yang rendah hati. Karena dia mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Hamba, doulos, budak. Jadi dia sungguh-sungguh merasa dirinya adalah seorang hamba yang hanya patut menerima apa-apa yang diperintahkan oleh tuannya, yaitu Allah sendiri. Dan bukan hanya itu, Maria adalah seorang yang taat. Perintah yang diberikan kepadanya, tanggung jawab yang harus dia pikul, apa yang harus dia lakukan, dia taat. Seorang yang siap berkorban. Berkorban apa? Berkorban
hidupnya, berkorban jiwanya, berkorban masa depannya. Juga berkorban kalau dia harus kehilangan tunangannya. Dia akan kehilangan harga diri dan seterusnya dan seterusnya. Kebahagiaan dan rasa syukurnya kepada Allah diungkapkan dalam sebuah pujian ketika bertemu dengan tantenya Elizabeth, istri Imam Zakaria itu di dalam pasal 1 ayat 46 hingga 56. Pelajaran dan teladan apa yang saudara dan saya dapat ambil dan hidupi dari hidup Maria ini? Yang pertama ialah syukurlah bahwa Anda dan saya sudah dipilih Allah sejak dari kandungan ibu. Ini suatu anugerah yang teramat sangat besar. Bayangkan seandainya saat ini Anda masih belum dipilih, belum menjadi anak Allah, belum menjadi orang Kristen, belum menjadi orang percaya. Apa akibatnya? Kemungkinan yang kedua ialah memang kalau sampai itu terjadi berarti Anda termasuk yang tidak dipilih oleh Allah. Atau Anda sudah dipanggil oleh Allah tetapi menolak sehingga tidak termasuk yang dipilih. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, seperti halnya dengan Maria. Dia dipanggil dan dipilih dan dia menerima panggilannya dan taat. Yang kedua, syukurilah bahwa Anda bukan hanya dipilih untuk diselamatkan. Untuk menjadi anak-anak Allah, orang-orang yang percaya, tetapi juga dipilih untuk melayani Tuhan. Sebagai pelayan atau sebagai hamba Tuhan. Save to serve. Diselamatkan untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Jadi panggilan Tuhan bukan hanya untuk diselamatkan dan menjadi anak Allah. Titik. Bukan itu saja. Tetapi juga untuk melayani Tuhan. Panggilan keselamatan dan panggilan pelayanan, dua hal yang tidak terpisahkan. Tak pernah Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi penganggur. Ingat cerita tentang seorang pemilik kebun anggur, Matius 21-16. Dia dari pagi mencari orang-orang yang sedia untuk bekerja di kebun anggurnya. Dari jam 6 pagi terus, jam 7, jam 8, jam 9, dia menemui orang yang menganggur, yang belum bekerja, dipanggil dan disuruh bekerja. Demikian juga sampai dengan jam 12, sampai dengan jam 3, sampai dengan jam 5. 1 jam sebelum masa kerja. Masih ada orang yang nganggur, dia lihat dan disuruh untuk pergi ke kebun untuk bekerja. Nah, mungkin ada yang berdalih, Anda berdalih, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan untuk melayani Tuhan? Kembali kepada Maria. Dia juga bukan siapa-siapa. Dengan segala keterbatasannya. Bahwa Maria mau berserah dan taat. Itu saja yang Tuhan harapkan. Bukan kemampuan kita. Tapi kemauan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan kemampuan, talenta dan karunia-karunianya. Seperti dikatakan Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Aku mampu melakukan segala sesuatu di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kemampuan, kekuatan kepadaku. Ada pepatah seperti yang sering kali kita dengar. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Where there is a will, there is a way. Ingat juga perumpamaan talenta bukan? Dalam Matius 25. Kita tahu kepada tiap-tiap hambanya diberikan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Dan kepada yang taat melakukannya, dia berkata, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dengan yang kecil. Engkau telah setia dengan yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan tidak menuntut yang besar kepada kita dari awalnya. Tidak. Tapi Dia hanya menuntut ketaatan dan kesetiaan kita. Dia akan menambah-nambahkannya kalau kita setia dan taat. Ingat akan ayat mas gereja kita di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 9. Mari kita baca bersama-sama sebagai penutup. Amin.